Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau sharing mengenai mata kuliah manajemen pelayanan kesehatan dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai standar manajemen pelayanan fisioterapi. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita sudah berdiskusi mengenai pengantar manajemen pelayanan, baik itu pelayanan kesehatan dan manajemen pelayanan fisioterapi. Pada kesempatan kali ini kita coba berdiskusi atau sharing mengenai standar manajemen pelayanan fisioterapi. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin saya ingin brainstorming ataupun nanti ingin mengulas sebetulnya kenapa sih diperlukan standar pelayanan itu sendiri. Ada dua hal yang terpenting. Yang pertama adalah kemampuan yang kemudian diharapkan dalam melakukan pelayanan. Artinya kalau kita membahas secara teoritik mengenai manajemen pelayanan di pertemuan pertama, bahwa manajemen pelayanan itu sendiri adalah sesuatu upaya atau jalan atau rel di mana kita menentukan langkah untuk menuju ke dalam suatu tujuan. Nah, kemampuan itulah yang kemudian nanti diharapkan dalam melakukan pelayanan dalam konteks standar manajemen pelayanan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah nantinya dalam standar pelayanan ini diharapkan tidak hanya kemudian melakukan pelayanan, tapi juga meliputi faktor-faktor yang kemudian membahas melalui standar pelayanan, yaitu seperti pengetahuan, sikap, keterampilan untuk melakukan pelayanan dalam kondisi apapun, serta kemampuan dalam menghubungkan atau mentransfer, menerapkan kemampuan dan pengetahuan pada situasi lingkungan yang berbeda. Nah, itulah yang menjadi dua hal. Yang pertama, dia ada kemampuan yang diharapkan dalam melakukan pelayanan. Yang kedua adalah memunculkan faktor-faktor yang mendukung seperti pengetahuan, sikap, keterampilan dalam melakukan pelayanan kesehatan ataupun pelayanan fisioterapi dimanapun dalam menerapkan di situasi lingkungan yang berbeda. Kalau tadi kita membahas mengenai standar pelayanan atau standar manajemen pelayanan itu sendiri, tadi ada dua hal. Ternyata kalau kita tarik garis lurus secara yuridis ataupun secara hukum positif, kita mempunyai peraturan Menteri Kesehatan yang kemudian dituangkan dalam nomor 4 tahun 2019. Artinya dalam hal ini standar pelayanan minimal bidang kesehatan sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Nah, pada pelayanan fisioterapi atau manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri masuk kemana? Kita coba lihat di dalam pasal 2 ayat 4, di mana pelayanan yang bersifat peningkatan promotif dan pencegahan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau ayat sebelumnya, yaitu ada peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Di mana peran seorang fisioterapi di sini ketika dia ada atau di tengah-tengah masyarakat dalam pemenuhan upaya pelayanan kesehatan secara nasional, dia masuk ke dalam pelayanan yang bersifat peningkatan, pencegahan dan preventif yang kemudian diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2019 seperti itu. Di mana sebagai seorang fisioterapi tidak hanya di huruf E saja kita di dalam merehabilitasi pasien kita, akan tetapi yaitu yang pertama kita juga bisa melakukan upaya manajemen pelayanan peningkatan kesehatan, yaitu dengan cara mencegah dalam hal ini kaitannya kita pasti sudah diajari bahwa disiplin ilmu fisioterapi tidak hanya berkutat pada program kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga berkutat promotif dan preventif itu sendiri dengan melakukan upaya-upaya pencegahan sejak dini, deteksi dini sebuah penyakit atau kelainan, terus kemudian meningkatkan aktivitas fisik untuk kemudian mencegah berbagai penyakit kronik,
kemudian ada perlindungan spesifik atau edukasi kepada kelompok-kelompok yang rentan nantinya akan terkena cedera atau terkena suatu permasalahan yang menyangkut gerak dan fungsi. Kemudian juga yang terpenting adalah mencegah dari kecacatan ataupun mencegah dari adanya keterbatasan gerak yang berhubungan dengan gerak dan fungsi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kalau kita beranjak ke dalam standar pelayanan fisioterapi dari standar pelayanan minimal kesehatan yang kemudian diatur di dalam pasal 2 ayat 4, fisioterapi masuk di dalam ranah upaya peningkatan pencegahan. Sekarang kita masuk ke dalam ranah upaya bagaimana sih sebetulnya standar pelayanan fisioterapi. Tentunya teman-teman hal ini sudah teman-teman dapatkan di dalam perkuliahan sebelumnya atau semester sebelumnya di pengantar fisioterapi, tetapi tidak ada salahnya jika saya ingin mengulas sedikit terkait dengan standar pelayanan fisioterapi yang nanti ada hubungannya dengan standar manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri. Yang pertama, kalau kita berbicara standar pelayanan fisioterapi, maka yang menjadi dasar, menjadi kitab kita, menjadi undang-undang kita, atau menjadi rujukan kita dalam melakukan standar pelayanan fisioterapi yang nanti di dalamnya ada menyangkut paut dengan manajemen pelayanan fisioterapi, salah satunya adalah yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi itu sendiri, seperti itu. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 itu sendiri, standar pelayanan fisioterapi ini nantinya dimaksudkan dengan tujuan adalah sebagai pedoman yang nanti diikuti harapannya oleh seorang fisioterapi dalam melakukan pelayanan fisioterapi itu sendiri. Selain menyangkut atau membahas mengenai manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri, PMK ini kalau teman-teman sudah pelajari, teman-teman juga pasti sudah tahu atau sempat sering banget disinggung mengenai PMK nomor 65 tahun 2015 pasal 1 terutama di ayat 3, yaitu mengenai profesi seorang fisioterapi atau fisioterapi itu siapa dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan fisioterapi itu apa, seperti itu. Pasti teman-teman sudah banyak tahu atau mungkin banyak pernah dengar mengenai PMK nomor 65 ini. Nah, tetapi kita tidak membahas terkait dengan profesi atau bentuk pelayanannya, tapi kita membahas terkait dengan manajemen pelayanan fisioterapi, apa saja yang menjadi standar dari manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara maksud dan tujuan dari standar manajemen pelayanan fisioterapi, seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai untuk pedoman yang diikuti oleh fisioterapi dalam melakukan pelayanan fisioterapi, terdapat di dalam pasal 1 ayat 1. Dan yang kemudian ditujukan lagi sebagai standar manajemen pelayanan fisioterapi, terdapat di pasal 2, teman-teman. Ternyata ada 4 poin di situ pasal 2 yang memberikan tujuan dari pemberian standar manajemen pelayanan fisioterapi atau standar pelayanan fisioterapi itu sendiri. Ada beberapa hal yang kemudian menyangkut dengan manajemen pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, dia adalah memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kalau kita berbicara mengenai kaidah saintifik atau berbicara masalah kaidah akademik, pelayanan fisioterapi tidak hanya kemudian terampil atau kemudian bisa dipraktikkan secara teoritik, tetapi juga harus bermutu dalam tanda kutip dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya atau dapat dipertanggungjawabkan hasil yang kemudian dihasilkannya. Kemudian selain daripada itu ada poin nomor 3, yaitu memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan fisioterapi semakin hari maka semakin mengalami peningkatan dalam melakukan upaya pelayanan fisioterapi di fasilitas pelayanan kesehatan terutama. Pelayanan kesehatan saat ini sudah tidak lagi bergeser dari tatap muka ataupun berkontak langsung dengan pasien. Akan tapi di era revolusi industri 4.0 ini bahkan sudah tercipta beberapa fasilitas pelayanan kesehatan berupa pelayanan fisioterapi yang menggunakan
jarak jauh atau menggunakan artificial intelligence yang kemudian menggunakan pengembangan teknologi informasi untuk memantau perkembangan dari pasien itu sendiri, untuk kemudian memberikan latihan kepada pasien yang lumayan jarak jauhnya, dan itu semua yang kemudian menguntungkan bagi pasien untuk mempersingkat jarak dan mempersingkat waktu pasien dan fisioterapi itu sendiri. Dengan hal itu memberikan acuan, artinya memberikan rambu-rambu ataupun memberikan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan fisioterapi, bahwa pelayanan fisioterapi tidak hanya dilakukan di dalam klinik atau di dalam pertemuan antar pasien dan fisioterapi, akan tetapi bisa dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu dan pelayanan fisioterapi di dunia dengan mengindahkan kaidah-kaidah saintifik. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi fisioterapi dalam menyelenggarakan pelayanan fisioterapi. Artinya dalam memberikan pelayanan fisioterapi, seorang fisioterapis dipastikan secara hukum terlindungi dengan adanya standar manajemen atau standar pelayanan dari fisioterapi itu sendiri, seperti itu. Karena ketika seorang fisioterapis tidak merasa dilindungi atau mendapatkan kepastian secara hukum, maka dalam menyelenggarakan pelayanan fisioterapi juga akan ragu-ragu dalam melakukan tindakannya karena tidak berdasarkan secara hukum. Ketika ada landasan secara yuridis, secara hukum positif, artinya seorang fisioterapis dalam melakukan tindakannya tidak akan takut atau tidak akan ragu-ragu untuk kemudian berlindung di bawah kepastian hukum yang sudah termaktub terutama di PMK nomor 45 tahun 2015 ini. Kemudian yang terakhir adalah maksud dan tujuan dari standar ini adalah yang selanjutnya adalah melindungi pasien atau klien sebagai penerima pelayanan fisioterapi. Hal ini perlu dilakukan karena tak heran jika teman-teman sekarang beranjak dari generasi ke generasi, pasti generasi sekarang jauh lebih terbuka, akses informasi lebih dapat, kemudian apa yang kemudian kita lakukan hari ini bisa kemudian seketika besoknya dilakukan oleh banyak orang. Nah, hal-hal semacam ini, arus informasi ini yang kemudian harus kita batasi ketika itu menyangkut dengan hak pasien ataupun privasi pasien sebagai penerima pelayanan fisioterapi itu sendiri. Dan itu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 65 tahun 2015 pasal 2. Kemudian kalau kita berbicara PMK lagi, ada satu hal yang menarik yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman, bahwa ternyata manajemen pelayanan itu penting, menjadi suatu hal yang penting dalam suatu standar pelayanan fisioterapi itu sendiri. Dalam pasal 3 ayat 1 contohnya, di situ termaktub bahwa standar pelayanan fisioterapi selain meliputi penyelenggaraan pelayanan itu sendiri, terdapat juga manajemen pelayanan dan sumber daya. Nah, hal inilah yang menjadi topik atau bahasan kita atau fokus kita di dalam mata kuliah manajemen pelayanan fisioterapi atau standar manajemen fisioterapi itu sendiri. Di dalam manajemen standar manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri, nantinya kita akan membahas mengenai beberapa hal yang menyangkut dengan standar manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam standar manajemen pelayanan fisioterapi itu sendiri, penting agaknya kita tahu bahwa sejarah pelayanan fisioterapi itu berangkat dari mana. Ketika teman-teman membuka sejarah dalam pelayanan fisioterapi, teman-teman akan dihadapkan dalam suatu dokumen, yaitu penyelenggaraan atau pelayanan fisioterapi itu sendiri dimulai dari adanya konferensi WTO di Uruguay. Di sana dilakukan pada tahun 1986 sampai 1994, di mana saat itu kemudian dunia mengakui bahwa jasa profesional dalam perdagangan bebas dunia termasuknya adalah fisioterapi saat itu. Tapi pada saat itu belum ada ambil alih atau pengambilan hak dari WHO untuk menetapkan fisioterapi sebagai profesi. Nah, pada tahun selanjutnya kita sambung ke video selanjutnya.